kaget kok pengacaranya Saka mau menggabungkan diri menjadi pengacara Sudirman. Kalau Saka kan sudah di luar, sudah memiliki kebebasan walaupun sebutannya terpidana. Kita sangat teliti sekali membaca putusan ini. Jangan sampai kita teriak-teriak, hakim, jaksa, hakim, jaksa, polisi. Ternyata pengacara yang Perjuangan tim pengacara keadilan Saka atau Perkasa dalam mengupayakan PK kini telah memasuki babak baru yang sungguh membuat publik bertanya-tanya. Bagaimana tidak, tim advokat yang dibentuk oleh Farhad Abbas dan Krisnamurti itu tiba-tiba meluapkan kekecewaannya terhadap Titin Prilianti selaku pengacara Saka dalam persidangan tahun 2016 lalu. Aksi itu tentu berbanding terbalik dengan keyakinan tim Perkasa yang menganggap kesaksian Sudirman tahun 2016 silam merupakan pernyataan yang menjerumuskan Saka ke balik jeruji besi. Kekecewaan pun kian dirasakan Farhad dan tim Perkasa lainnya usai belum lama ini Titin Prilianti melibatkan advokat kondang Oto Hasibuan ke dalam perjuangannya membela terpidana Sudirman. Lantas, bagaimanakah Titin Prilianti menanggapi kekecewaan tim Perkasa terhadap kegigihannya membela terpidana Sudirman? Serta seperti apakah pula awal mula dari adanya keretakan antara Titin Prilianti dan anggota Perkasa lainnya? Jadi banyak teman-teman dari media kemarin itu saya mau luruskan sedikit. Jadi begini kejadian waktu malam itu di tempat Saka, kebetulan juga ada Bu Titin. Bahwa Bu Titin keinginan Pak Farhad kan bahwa pernyataannya dari si Saka kan yang memberatkan itu kan adalah Sudirman sehingga dari pernyataannya Sudirman itu sehingga mengakibatkan Saka menjadi terpidana. Lalu ada keinginan daripada tim, kemarin kita hasil diskusi janjian kan di tempat Saka bahwa kita berkeinginan melaporkan Sudirman. Cuman waktu itu Bu Titin udah keburu emosi, artinya Bu Titin bilang bahwa dia akan mundur kalau kita mau melaporkan Saka. Akhirnya bersih tegang lah antara Bu Titin dengan Pak Farhad. Kita kan dapat informasi dari pengacara dan dari teman-teman semua. Ada sikap yang saya nilai tidak etis dari tim lawyer kita adalah ketika kita melaporkan Sudirman, karena Sudirman ini membuat keterangan yang tidak benar dan mengikuti beberapa orang, diantaranya Liga Akbar, dan kita juga menganggap Aib dan Dede juga memberi keterangan tidak benar. Ketika ada rencana pelaporan Sudirman, saya juga kan pegang Sudirman. Kesannya kan secara emosional, secara ini juga kan buat saya agak berat. Karena kalau Saka kan sudah di luar, sudah memiliki kebebasan walaupun sebutannya terpidana. Tetapi karena ada fakta-fakta yang memang saya paham Sudirman juga seharusnya tidak berada di dalam, kenapa saya berpikir masalah Sudirman. Ya, jadi jangan ada gosip-gosip mau dialihkan oleh pengacara lain karena kita telah berjuang dan dengan hati yang tulus. Amin. Jadi berjuang membela kalian pakai hati nih. Jadi hati-hati orang-orang yang menganggap kalian ini adalah properti mereka. Yang bagi pengacara yang sudah kalah dan lama tidak berjuang untuk kalian, sudah selamat tinggal aja. Oke? Oke. Semangat semua. Semangat. Perkasa. Perjuangkan keadilan Saka. Perjuangkan keadilan Saka. Kalau Saka kan memang sudah ada di luar. Yang harus kita perhatikan justru yang ada di dalam. Karena ketika misalnya yang di dalam itu memperoleh haknya seperti yang fakta-fakta yang saya miliki, pasti imbasnya juga ke Saka. Gitu aja. Saya kaget kok pengacaranya Saka mau menggabungkan diri menjadi pengacara Sudirman, sedangkan satu sisi Sudirman ini menjerat Saka, satu sisi lagi kita harus mematahkan jeratan-jeratan kesaksian tidak benar dari Sudirman. Walaupun Sudirman itu
dia disiksa nggak ada masalah. Ya tinggal ketika kita membuat laporan tinggal dia jelaskan bahwa dia disiksa. Sebetulnya kalau dari fakta persidangan yang pertama mengakui itu menurut saksi itu adalah Jaya. Saya bicara fakta persidangan ya. Jaya itu salah satu terpidana sekarang karena waktu itu Aep yang tidak pernah dihadirkan di persidangan dalam BAP-nya sangat mengenali Jaya. Makanya itulah sebabnya ada video yang beredar yang pernah diperlihatkan saat persidangan Jaya mengakui walaupun belakangan kan ini kan pengakuan itu berdasarkan intimidasi. Tetapi kalau dari fakta persidangan yang mengakui pertama kali melakukan itu adalah Jaya. Kekecewaan Farhad Abbas, Krisnamurti, dan advokat perkasa lainnya pun tak berhenti sampai di situ. Pasalnya, dalam proses investigasi yang mereka lakukan di Cirebon selama berhari-hari, tim perkasa sempat pula menemui beberapa bukti yang diduga memberikan indikasi kalau Titin Prilianti cenderung tidak kompeten dalam membela Saka, sehingga membuatnya harus dijatuhi hukuman penjara. Lantas benarkah Farhad Abbas dan Krisnamurti menganggap Titin Prilianti telah melakukan malpraktik dalam profesi advokat? Serta apa sajakah pula fakta-fakta yang ditemukan Farhad Abbas dan anggota perkasa lainnya sehingga mereka begitu kecewa terhadap Titin? Nah, setelah kami pelajari, ternyata di pengadilan negeri pengacaranya itu sama dengan tidak mengajukan pledoi, tidak dipertimbangkan oleh hakim pembelaan pengacaranya karena salah nomor perkaranya yang diajukan, tidak dirempoi juga. Harusnya perkara nomor 16 tentang anak, ini perkara 195 kalau nggak salah, yang perkara yang tentang yang tidak ada kaitan dengan pemeriksaan oleh hakim yang bersangkutan. Nah, jadi Saka ini dituntut 10 tahun, memang hukuman maksimalnya 10 tahun. Ancaman orang dewasa cuma 20 tahun, maksimalnya cuma 10 tahun. Nah, kemudian vonisnya 2 tahun. Nah, kemudian Saka ini mengajukan banding dari semua terdakwa hanya 3, 2 dan 1. Kan ada 3, di split perkaranya 3, Saka sendiri anak. Ternyata terdapat malpraktek dalam dunia kepengacaraan karena pengacaranya tidak menyiapkan memori banding, otomatis ditolak itu. Begitu juga di kasasi. Kalau lawyernya pintar, kalau lawyernya benar, kalau yang lawyernya amanah sesuai sumpah, Saka nggak bakal di penjara. Yang saya bingungkan, kasasi takut disita uang dan sebagainya, buktinya kita buktikan di sini. Mungkin mereka nggak pernah ke sini. Dia nggak pernah datang ke pengadilan negeri untuk mempertanyakan putusan tersebut. Sehingga malah kami yang membuat dan akhirnya kita diterima dengan baik, ya kan, dilayani dengan hormat dan sebagainya. Nah itulah, jadi kalau ada pekerjaan itu untuk sama-sama profesi itu bertanggung jawab sehingga tidak mempermalukan profesi yang lain. Apalagi sekarang menjual omongan kesana kesini, garansi saya masih menyimpan banyak cerita, saya masih menyimpan banyak rahasia. Nanti kalau buka dengan Bang Farhad, buka dengan yang lain akan booming segala macam. Kita ini penegak hukum bukan cuma satu pindah saja. Seumur hidup kita jadi penegak hukum, membela pindah-pindah yang lain gitu loh. Nah kalau cuma barometernya cuma pindah, setelah pindah selesai, dia didengar apa lagi, Pak? Saya nggak menjelekkan penasihat lama, tapi yang jelas kinerja penasihat hukum yang lama itu saya anggap malpraktek aja gitu. Sementara itu, keadaan pun sempat bertambah panas pasca Saka Tatal mendadak buka suara dan mencurahkan keganjilan yang menyiksa relung hatinya selama 8 tahun kebelakang. Sebab layaknya tim perkasa, Saka Tatal juga memiliki keyakinan bahwa tanpa kesaksian dari terpidana Sudirman, ia tidak akan ikut merasakan dinginnya lantai penjara. Parahnya lagi, Saka Tatal bahkan merasa kalau dirinya telah menjadi korban fitnah dari terpidana Sudirman.
Dan tak main-main, pemuda asal Cirebon itu bahkan percaya terpidana lainnya akan membawa polemik kesaksian Sudirman ke jalur hukum bila diberikan kesempatan. Lantas, seperti apa ungkapan kekecewaan Saka Tatal terhadap terpidana Sudirman? Ya emang dia yang ini Pak, dia yang memfitnah saya. Dari yang ketujuh yang di dalam juga sama Sudirman semua. Walaupun saya sekarang nggak nuntut Sudirman, tapi yang dewas nanti juga sama akan menuntut Sudirman. Kata Sudirman yang menuntut bahwasanya dia itu ikut-ikutan yang dari ketujuh orang tersebut. Yang mengait-ngaitkan dengan kalian gitu. Iya. Ada beberapa juga yang akan kita kritik kesaksian-kesaksian itu memberatkan Saka Tatal. Nah, jadi termasuk diantaranya Sudirman. Sudirman ini adalah orang yang menurut Saka adalah yang menjerumuskan dia sehingga dia terpaksa harus mengakui walaupun dengan kondisi dengan tekanan mental dan tekanan fisik. Kalau dengar saksi Sudirman sudah mau mencabut kesaksian dia, ya berarti kan itu keuntungan buat Saka. Nah, kalau masalah mereka nanti ada kaitan dengan apa, ternyata polisi bisa membuktikan, itu urusan mereka. Aku mau nanya sama kamu nih. Ya. Kamu kenal Sudirman? Kenal Pak. Siapa Sudirman itu? Adiknya si Beben. Kenapa Sudirman sejahat itu menjerumuskan kalian semua? Saya tidak mungkin Pak. Dia orangnya. Hah? Soalnya kan masih anak-anak ya. Pikirnya juga kurang sama masyarakat tuh nggak terlalu dekat, nggak berbaur. Iya. bahasanya disebutnya idiot gitu. Semacam itu ya, kayak itu Bu. Tapi keterangannya si Sudirman itu menyudutkan Saka. Kenapa tuh kira-kira menurut kamu? Ya tidak Pak. Karena dia katanya si Disiksa. itu disiksa. Oh, Dalam tekanan berarti ya? dalam tekanan. Iya. Sampai saya juga nanya sama si Saka waktu jenguk-jenguk. Iya. Apakah kamu benar? Bilang, enggak Pak. Enggak. Kok bisa? Jadi kamu udah mengkonfirmasi itu juga ke si Sudirman? Udah. Waktu kapan ketemu Sudirman? Ya waktu jenguk-jenguk sih Pak. Jawabannya gimana? Ya seperti itu. Ya hancur nggak karuan Bu. Saka nggak melakukan apa yang dituduhkan itu benar-benar Saka nggak melakukan. Rasanya tuh udah kepengen itu Bu, udah putus asa tuh Bu, udah nggak bisa menahan apapun. Ya, menurut saya sih saya nggak mau komentar ya, karena siapa aja bisa membela Sudirman. Orang mati aja sekarang pengacaranya ada kok, apalagi orang hidup kan, betul nggak? Walaupun yang memberi kuasa bukan orang matinya, mungkin keluarganya gitu. Nah yang jelas buktinya Vina udah mati kan, pengacaranya ada, siapa pengacara Vina kan? Itu pasti bilang ini pengacara bersama aja intinya. Terlepas dari terjadinya pecah kongsi dengan Titin Prilianti, tim Perkasa nampak masih gigih berjuang untuk memulihkan nama baik Saka lewat pengajuan PK. Pasalnya, beberapa hari lalu tim Perkasa sampai terjun langsung ke Cirebon guna meminta salinan kasasi dari pihak kepolisian, serta menemui beberapa saksi-saksi baru. Dan kini, tim Perkasa pun telah berhasil memetik buah hasil jerih payah mereka. Pasalnya, sesosok pria bernama Sadikun sudah menyatakan kesiapannya untuk disumpah dan memberikan kesaksian yang mampu memperkuat alibi ketidakterlibatan Saka dalam aksi keji terhadap Vina dan Eki. Lantas, sudah sejauh manakah persiapan tim Perkasa dalam mengumpulkan bukti serta novum baru untuk PK? Serta benarkah pula tim Perkasa juga tengah mengambil ancang-ancang untuk melaporkan Mel-Mel? Kami sekarang lagi meneliti, karena Mel-Mel itu dulu dalam berkas acara perkara 2016 tuh nggak ada. Kenapa dia tiba-tiba muncul? Kita pengen tahu settingannya ini apa, di belakang si Mel-Mel siapa. Kita sedang mencari dan mempelajari hal ini. Ya kan kita udah sebar tim juga untuk siapa Mel-Mel, memperdalam, dan kita pengen tahu di ujungnya kemana ini. Kok tiba-tiba Mel-Mel muncul? Artinya bahwa keterangan Mel-Mel kita akan perdalam. Kalau bisa nanti kita akan laporkan juga si Mel-Mel. Dan perlu tambahan lagi, berkas acara, berita acara dari kepolisian bahwa pasalnya itu cuma 351 dan undang-undang anak. Artinya tidak ada 340, tapi kenapa bisa jadi 340? Masih terpapar tadi, harusnya nge-fight, berjuang, kan jangan sampai terjadi perencanaan 340. Tapi kan ini sangat berat sekali untuk Saka.
Ada dari tahun 2016 berikan bahwa polisi itu tidak mencantumkan 340-nya. Dia itu 351 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu yang dicantumkan polisi, akan dioper ke kejaksaan seperti itu berkasnya. Tapi kan Manusia Saka kan 340, kan pembunuhan berencana. Kita sangat teliti sekali membaca putusan ini. Gitu. Jangan sampai kita teriak-teriak, hakim, jaksa, hakim, jaksa, polisi. Ternyata pengacara yang Saka itu perannya nggak ada di situ, bukan bagian dari perencanaan. Karena Liga Akbar sudah mencabut keterangan yang dikatakan benar, sudah dicabut Liga Akbar. Belum lagi 55 saksi nanti akan mencabut semua. Berarti kan terjadi kesalahan menghukum Saka Tatal. Kedepannya Saka ya harus Dipulihkan kembali nama baiknya. Iya, utul nama baiknya anak saya, keluarga saya. Iya, susah. Apa dianggap pembunuh? Iya, saya aja udah nggak kerja, Pak. Oh iya? Iya, benar. Takut orang jadinya. Dikeluarin, Pak. Saya kan di sana. Fokus pada bagaimana mengajukan PK dan memperjuangkan Saka Tatal untuk menjadi manusia yang bermartabat dan punya status sosial di lingkungan minimal dihormati, karena selama ini dampak dari dia dituduh banyak orang yang ragu dan takut gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.